Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Kali ini kita akan menghitung volume benda putar dengan menggunakan GeoGebra. Di sebelah kiri ini adalah soalnya, nanti kita lihat. Kemudian sebelah kanan sini adalah GeoGebranya. Yang pertama kita akan menggunakan 3 metode, yaitu metode cakram, kemudian metode cincin, kemudian metode silinder. Pertama metode cakram. Misalkan saya punya fungsi fx diputar terhadap sumbu x. Kemudian saya buat potongan kecil, elemen kecil yang tebalnya delta x di sini. Kemudian saya putar terhadap sumbu x, maka akan terbentuk seperti cakram. Volume cakram tersebut adalah luas permukaan sini dikali ketebalannya. Luas permukaan sini yang berbentuk lingkaran adalah VL kuadrat dikali ketebalannya. Kemudian elemen kecil ini karena bisa ribuan elemen kecil, sekecil-kecilnya karena delta x bisa sekecil mungkin, maka kita jumlahkan seluruh elemen kecil itu ya menjadi dalam bentuk integral volume sama dengan pi kali r kuadrat. R kuadrat itu adalah fx kali delta x tadi menjadi dx. Contoh, saya punya fungsi x sama dengan y kuadrat diputar terhadap sumbu x dengan batas x sama dengan 1 sampai 5. Nah, pertama kita rubah x sama dengan y kuadrat ini menjadi y sama dengan akar x. Di GeoGebra, caranya adalah y ini kita sebut sebagai f sama dengan akar dari x. Kemudian kita enter. Ini dia bendanya. Kita geser dulu. Kemudian volumenya sama dengan, ikutin saja ini. Di integral. Kemudian pakai ini function. Kemudian ada pi di depannya. Oh, ini dia. Ada pi di depannya. Ini pi. Kemudian fx-nya dikuadratkan. Jadi f-nya kita kuadratkan. Kemudian kita koma. Batasnya dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 5. Kemudian kita enter. Maka volumenya adalah 37,7 satuan volume. Ingat, gambar di sini tidak usah lihat dulu bagaimana volume benda putarnya. Untuk selanjutnya, animasinya nanti kita akan buat pada video selanjutnya. Kemudian, metode cincin. Pada prinsipnya metode cincin sama dengan metode cakram. Cuman karena di dalam tengah, di bagian tengahnya ada lubang, maka dia berbentuk cincin, maka disebutlah metode cincin. Jadi contohnya gini, saya punya dua kurva. Kurva atasnya adalah G, kurva bawahnya adalah F, diputar terhadap sumbu X. Ada elemen kecil gini, kemudian saya putar terhadap sumbu X, maka terbentuklah seperti ini. Jadi ini ada jari-jari besar, jari-jari besarnya itu dari sini ke sini, ini yang kita sebut dengan R out, dan jari-jari kecilnya dari sini ke sini. Ya, jadi RI. Maka volume ya cincin tersebut adalah luas lingkaran terluar, maksudnya yang besar ini dengan jari-jari R0, dikurang dengan luas lingkaran yang jari-jari RI. Kemudian dikali ketebalannya. Nah, seperti ini. Ya, di mana RO itu adalah kurva atas, RI itu adalah kurva bawah. Menurut ya, atau jika dijumlahkan secara keseluruhan elemen kecil ini, maka dia membentuk integral. Jadi pi, kemudian kurva atas kuadrat kurang kurva bawah kuadrat. Ya, jadi apapun nanti kurva atasnya itu apa F, apa G, apa H, apapun nama simbolnya, pokoknya yang atas kurang yang bawah. Atau kiri kurang kanan, kanan kurang kiri kalau sumbu Y. Baik, kita lihat contoh. Misalnya gini, ada fx sama dengan min x kuadrat tambah 4 dan gx sama dengan x min 2. Ini kita hapus dulu. Kita masukkan fungsinya. Jadi pertama adalah kita tulis f sama dengan min x kuadrat, kemudian tambah 4. Ini dia. Kemudian yang kedua, g sama dengan dalam kurung ya, x min 2 kuadrat. Ya. Ini dia.
Kita geser sedikit ke sini. Kemudian kita pastikan di mana titik potong kedua kurva ini dengan cara klik intersect, ya. Kemudian klik kurva yang pertama dan klik kurva yang kedua. Maka kita dapatkan A dan B. Maka menurut rumus ini, volume tersebut adalah integral, kemudian function. Functionnya di sini adalah, oke, kita ini kita isi. Functionnya itu adalah P. Pertama ingat ada P. Ada selalu muncul ini ya, maaf. P. Ya, P. Kemudian kita kalikan dengan fungsi kurva atasnya ini dalam hal ini adalah F. Tapi jangan lupa kuadrat. Kemudian dikurang kurva bawahnya ini adalah G kuadrat. Kemudian jangan lupa balas kurungnya. Kemudian koma. Nah, X di sini tentu saja kita tulis X dari komponen A atau koordinat A. Kemudian koma X dari B. Lalu kita enter. Maka volume benda tersebut adalah 33,51 satuan volume seperti ini. Nah, yang terakhir ini kita hapus saja. Yang terakhir adalah metode kulit tabung atau metode silinder atau shell method. Metode kulit tabung diperoleh jika elemen potongnya itu dipotong sejajar sumbu putar. Ya, misalkan ini nanti kita dapatkan volumenya seperti ini, elemen putarnya seperti ini, maka volumenya nanti itu adalah 2V RH delta R atau secara integral didapatkan seperti ini, 2V RH dr. R bisa X, bisa Y, ya, tergantung di mana dia diiris. Kemudian H itu jika elemen kecilnya delta X atau diintegralkan terhadap X nanti, maka tentu saja X dan A itu adalah batas dalam arah X. Kemudian R menjadi X dan H itu menjadi HX. Ya. Jadi kalau elemen kecilnya itu delta Y, maka R itu adalah Y, A dan B dalam batas Y, sementara hanya fungsi Y. Kita lihat contoh. Masih soal yang sama sebelumnya. Cari volume benda putar. Ini yang dibatasi oleh Fx X kuadrat, dan seterusnya. Nah, yang pertama, ya, kita buat delta Y sejajar sumbu putar. Nah, ini kita buat seperti ini. Maka, tentu saja nanti hanya adalah fungsi yang sebelah kanan, yang ini. Kebetulan yang sebelah kanan ini adalah min X kuadrat tambah 4. Kemudian yang sebelah kiri ini, ya. Jadi saya ulangi, H itu yang sebelah kanan ini adalah fungsi yang sebelah kanan F, kurang fungsi sebelah kiri adalah G. Oke, maka nanti di sini Y kali H dy. Ini kita rubah semua dulu fungsinya. Tadi persamanya adalah Y sampai dengan X kuadrat tambah 4. Ya. Kemudian, jadi ini kita ubah menjadi bentuk fungsi Y. Ya. Jadi X fungsi Y ya maksud saya di sini. Jadi X sama dengan akar min 4 min Y, kemudian ini 2 akar Y. Nah, untuk selanjutnya, karena dalam GeoGebra di sini, ya, ini hanya kita bisa integralkan terhadap X untuk sementara waktu ya, maka semua yang X yang ada di sini kita ganti dengan Y, demikian pula batas-batasnya. Oke, jadi batas-batasnya nanti kita lihat itu batas 0 sampai 4. Itu dalam arah Y-nya. Baik, kita mulai. Pertama kita masukkan fungsinya, F. Ingat, kita akan rubah yang Y itu menjadi X. Berarti 4 min X, kemudian kita enter. Kemudian yang kedua adalah H atau G, ya, kita usah H. G sama dengan 2 min akar
X. 2 min akar X. Kemudian batasnya nanti 0 sampai 4. Baik, sekarang kita masukkan ke sini. Ya, jadi volumenya sama dengan, ingat tadi di sini, Pi kali Y kali H. Y-nya adalah X jadinya nanti. H-nya adalah yang fungsi yang di kanan, ini F kurang G. Ya, jadi integral. Supaya tidak pusing, 2pi-nya kita biarkan aja dulu di luar. Jadi kita fokus yang di dalam saja dulu. Ya, kita fokus yang di dalam. Ya, jadi integral function, ya, yang di dalam itu adalah ini Y kita ganti. Jadi kita ganti dengan X. Kemudian dalam kurung, ya, sebelah kanan ini adalah ini, ya, itu adalah F. Kemudian kita kurang dengan yang sebelah kiri adalah G. Oke. Kemudian kita koma, batasnya dari 0, ya, sampai 4. Oke, kemudian kita enter. Kemudian hasilnya adalah, hasil akhirnya adalah, tadi 2pi-nya kita dikeluarkan, maka 2, kemudian ada di sini pi, ya, ini kok agak susah, susah ini. Ya, pi, kemudian kita kalikan dengan A, yang A tadi itu. A itu tadi adalah yang bagian di dalam sini, yang kita belum masukkan nilai 2pi-nya. Ini, maka kita peroleh bahwa volume benda putar tersebut adalah 33,51 satuan volume. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.